Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai hasil sidang pra-peradilannya Hasto. Ya, setelah melalui beberapa hari sidang, ya, akhirnya upaya Hasto di pra-peradilan kandas. Permohonannya ditolak karena nggak jelas, kata hakim. Ntar kita lihat ya. Artinya, keputusan MK yang menetapkan Hasto sebagai tersangka itu tetap. Nah, karena sudah tetap, tinggal ditangkap dan ditahan dulu. Iyalah, orang pengadilan, dalam hal ini pengadilan pra-peradilan, sudah bilang sah dia sebagai tersangka. Tapi kita akan lihat nih seberapa cepat Hasto akan ditahan, ya. Kemudian menjalani sidang yang sebenarnya. Kali ini kan pra-peradilan, itu satu. Kemudian kita akan lihat juga mengenai sebut saja oknum lah ya, yang berusaha mengadu domba Pak Prabowo dengan rakyat. Nah, ntar kita lihat apa yang saya maksud sejumlah oknum yang mencoba mengadu domba. Kalau sebelumnya kan mengadu domba Pak Prabowo dengan Jokowi, ini mengadu domba Prabowo dengan rakyat. Jadi bisa dibilang oknum ini berusaha menjegal program-program Pak Prabowo supaya Pak Prabowo terlihat buruk di mata rakyat yang sudah memberikan suaranya, sebut saja tingkat kepuasan gitu ya, 80% lebih. Nah, kita akan lihat itu. Oke lah, kita lihat seperti biasa yang ringan dan yang lucu mau lewat nih cepet nih ya. Mengenai IKN lagi, kan sudah sering saya bahas ya. Di sini penjelasan nih atau penegasan bahwa Presiden Erdogan dari Turki akan ikut serta membangun IKN dan mengerahkan perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk membangun IKN. Yang bilang mangkrak lagi siapa? Orang bego aja lah, dungu gitu ya, masing bilang mangkrak itu anak aba dan anak-anak lobet ya, 16%. Nah, ini dia yang sudah saya bahas juga ya, media yang ya mirip-mirip Tempo gitu, mencoba mengadu domba ya pemerintahan Pak Prabowo dengan rakyat. Contohnya begini nih ya, dia bilang apa nih? Keuangan negara sedang seret. Bos OIKN yaitu Pak Basuki tak malu minta tambah anggaran 8 triliun. Ini dari judulnya aja ini udah jelas menyudutkan. Pak Basuki nggak minta tambah. Ya kan, dia hanya menjelaskan untuk membangun ini. Bahkan Pak Prabowo bukan kasih 8 triliun, 48 triliun. Jadi narasinya ini jelas ini mau membenturkan kebijaksanaan kelangsungan proyek IKN ya dengan menyudutkan Pak Basuki. Apa itu? Tak malu minta tambah. Ini kurang ajar ya. Oke, catat aja ya. Kemudian Pak Prabowo sebelumnya kan bilang dia akan mengampuni koruptor jika mengembalikan uangnya. Wah, waktu itu Rio Rendah termasuk Pak Mahfud. Wah, nggak boleh itu, kalau koruptor mesti diadili, ditangkap. Wah, bla 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 gitu ya. Sabar coy. Itu adalah program baik hatinya Pak Prabowo yang kira-kira seperti tax amnesty. Kalau lu pulangin duitnya yang you korupsi, kami ampuni. Setelah 100 hari nggak ada tuh koruptor yang datang mengembalikan uang yang dia korup. Oleh karena itu Pak Prabowo sekarang perintahkan Kapolri hingga KPK sikat koruptor. Karena udah dikasih kesempatan dalam 100 hari pertama nggak disambut ya. Jadi pertanyaan dari Liputan 6, bidik siapa? I don't know, entah kita lihat saja ya. Tegas nih ya, dia minta Kapolri hingga KPK sikat koruptor. Nah, kita tahu kan belakangan ini ada suatu orkestrasi gerakan seakan-akan menyudutkan Pak Jokowi sebagai pesakitan. Ada gerakan adili Jokowi ya. Nah, di sini ada cuitan dari Dante ya. Dia bilang pelaku vandalisme adili Jokowi ya. Karena kan dia coret-coret tuh ya, tembok lah pembatas yang oranye itu ya. Di Surabaya ditangkap, pelaku dibayar 250.000 untuk membuat vandalisme tersebut. Ya,
bayaran ternyata ya. Kemudian ini ada video cuman panjang lah, nggak usah ya. Cuitan dari Alex. Nah ini si Pak siapa sih namanya, saya lupa nih, lucu dia ya. Dia bilang salah satu pelaku vandalisme adili Jokowi sudah tertangkap, cuma dibayar 250.000 yang tadi ya. Kalau nggak salah orangnya tinggal di RT 16, maksudnya si Lobet itu anak-anak Lobet, dan RW 24 anak-anak Abah ya. Ngerti ya? Oke, mantap. Nah, ini dia nih. Ini dari pikiran rakyat nih ya. Seorang penyiar RRI Ternate curhat melalui media sosial pribadinya terkait dampak efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kita tahu ya, Pak Prabowo minta menghemat berapa itu, 300 triliun lebih ya. Sehingga Ibu Sri Mulyani harus menyusun anggaran lagi, diserahkan kepada DPR untuk disetujui. Salah satunya orang mulai cuap-cuap, iya tuh IKN nggak penting, udah diberhentiin anggarannya. Kan ada juga berita bahwa anggarannya diblokir, iyalah kan lagi disusun ulang anggarannya ya. Nah di sini keluar berita seakan-akan gara-gara efisiensi anggaran itu seorang penyiar RRI Ternate dipecat. Ya, jadi di sini katanya akibat efisiensi itu banyak pegawai honorer maupun pegawai kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, bukan hanya di RRI dan kita lihat TVRI dan di beberapa departemen, dirumahkan untuk efisiensi anggaran. Jadi ibu ini mencuit bahwa anak saya dikasih makan siang gratis, tapi saya di PHK. Kan ironis gitu ya. Seakan-akan ini mau menyalahkan Pak Prabowo. Iya, bagus sih lu kasih makan siang gratis, tapi ibunya di PHK gara-gara efisiensi. Nah, ini salah implementasi dari efisiensi. Nah, nanti kita akan bedah ya. Ya, nah sebentar. Nah, akhirnya setelah ribut, TVRI dan RRI batal rumahkan pegawai. Ya, imbas efisiensi anggaran Prabowo. Nah, ini juga sama nih. Imbas efisiensi anggaran Prabowo. Bukan karena efisiensi. Ntar kita lihat ya. Ini bisa nggak ngerti, bisa mau mengadu domba Pak Prabowo dengan rakyat, atau mau menjegal Pak Prabowo. Nah, yang kayak begini mesti dicari orangnya nih ya. Kalau dia nggak ngerti, oke lah. Kalau dia sengaja, ini mesti ntar sama-sama Hasto itu mencret ya di penjara. Tunggu aja ya. Jadi mereka berharap honor kami bisa kembali seperti semula, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Partai Sosmed, mata anggaran tentang S3 dan belajar rutin pegawai tidak ada dalam pemotongan. Misalnya gaji dan segala macam itu nggak ada. Juga nggak ada, ya, pemotongan dalam arti kata pengurangan karyawan untuk efisiensi anggaran, nggak ada. Yang dipotong itu adalah perjalanan dinas, ya kan? Misalnya pergi jangan pakai bisnis kelas, atau kalau nggak perlu studi banding ke luar negeri. Lah, studi banding ke luar negeri hasilnya apa? Ya kan banyak orang studi banding hanya mau jalan-jalan atas biaya dinas, abidin atas biaya dinas. Nah itu yang dipotong ya. Apalagi menghadiri seminar di luar negeri, padahal nggak perlu seminarnya. FGD, Focus Group Discussion, kan sering kan kalau mau membuat suatu kebijaksanaan atau peraturan, ngumpulin orang, diskusi. Nah, dalam diskusi itu orang yang diundang itu kan harus dibayar. Karena kenapa saya tahu? Ya, saya pernah diundang sebagai narasumber, dapat duit gitu ya. Ada FGD yang memang penting, ya, harus. Tapi ada FGD yang dibuat-buat hanya untuk menghabiskan anggaran. Nah, itu yang harus dipotong. Kemudian ATK, alat tulis kantor, ya kita tahu kan dulu kasusnya siapa itu, Anies Baswedan, beli iBond kan sampai berapa miliar gitu kan. Nah itu yang mau diefisiensikan, bukan mem-PHK karyawan. Jadi jika ada kementerian yang melakukan pemotongan yang di luar yang ditetapkan tadi, misalnya PHK dan lain-lain, maka niatnya mau mengadu domba presiden dengan rakyat. Setuju saya. Seakan-akan Pak Prabowo jahat nih, mau mengefisiensikan anggaran, dampaknya orang tua di PHK meskipun anaknya dapat makan siang gratis, seperti curhat tadi karyawan penyiar RRI Ternate, ya kan image-nya jadi seperti itu ya, jahat ya. Oke. Kemudian Partai Sosmed juga mencuit begini, nanti kami bahas beserta bukti-bukti. Nah ini dia nih, ini menarik ya, kita lihat nantilah besok-besok ya. Ada perlawanan terhadap Prabowo, ya, untuk masalah efisiensi ini. Jadi seakan-akan gara-gara Prabowo mau efisiensi, banyak yang kena PHK. Orang harus kerja cukup
seminggu tiga hari atau 4 hari. Nah, itu kan sudah salah kaprah gitu ya. Kalau nggak ngerti, oke deh. Tapi kalau sengaja, itu artinya melakukan penjegalan atau perlawanan terhadap Pak Prabowo dalam hal efisiensi ini. Oleh karena itu, dikatakan di sini, mereka, oknum-oknum ini, ingin piknik Abidin. Ya, misalnya seminar ke luar negeri lah, perjalanan dinas ke tempat yang nggak perlu lah, studi banding. Itu namanya piknik Abidin atas biaya dinas, katanya ya. Supaya itu tetap jalan. Supaya itu tetap jalan, ya kita PHK dah orang-orang dah tuh gitu ya. Supaya kita tetap bisa jalan-jalan. Ini kan kurang ajar ya. Nah, jadi efisiensi itu dilakukan dengan mem-PHK honorer dan memotong bansos agar masyarakat menyalahkan pemerintahan Prabowo. Kan jahat. Atas nama efisiensi, jadi Pak Prabowo jadi jelek gitu ya. Karena ada PHK-PHK. Padahal bukan diminta untuk PHK. Yang tadi, yang nggak penting-penting. ATK, perjalanan dinas, seminar, dan lain-lain. Oke? Mulai ngerti ya? Oleh karena itu, Gerindra bilang, ada oknum salah artikan efisiensi sebagai PHK. Kalau salah artikan, masih bisa ditolerir. Karena mungkin nalarnya itu nggak tinggi gitu. Walaupun sudah dibilang yang harus dipotong itu biaya perjalanan dinas, meeting-meeting yang nggak perlu, seminar-seminar nggak perlu, tapi disalahartikan sebagai PHK. Sekali lagi, kalau dia nggak ngerti, wajar. Tapi kalau sengaja, nah ini oknum ya, yang berusaha mengadu domba Prabowo dengan rakyat atau malah mau menjegal program-program Pak Prabowo ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat nih, breaking news. Woi, kemarin ternyata ini beritanya demikian. Terus Partai Sosmed mencuit bahwa breaking, hot news nih, breaking news. Pra peradilan Hasto ditolak kandas. Terpantau saat ini Hasto sedang mencret-mencret karena bakal masuk penjara. Kenapa mencret-mencret? Karena sebelumnya kan ada berita dia mau ditangkap ngumpet di PTK. Kemudian di satu acara dia terlambat datang, kemudian datang kira-kira gitu ya, ditanya oleh wartawan, dia bilang, kemarin saya bukan menghilang, saya mencret katanya. Padahal ngumpet di PTK gitu. Makanya kata-kata Hasto mencret itu maksudnya. Jadi Partai Sosmed mengambil kata mencret ini untuk Hasto sekarang ini ya. Dia bilang, Hasto sedang mencret-mencret nih. Karena kemarin pra-peradilan sudah memutuskan statusnya sebagai tersangka itu sah. Dan KPK sudah benar. Gitu. Jadi Hasto siap-siap ditahan dan dipenjara. Untuk nanti disidang. Ya, lu tempur aja nanti. Kalau sidangnya lu jago gitu ya, maka lu bebas. Tapi selama sidang, ya, setidaknya lu nginep dulu di Hotel Prodeo. Pakai itu rompi orange. Ya, oke? Nah, mantap deh. Oke. Nah, ini dia nih beritanya, CNN ya. Berita kemarin Kamis ya, Kamis sore itu jam 4.35. Breaking news, hakim tak terima gugatan pra peradilan Hasto. Statusnya tetap tersangka. Jadi status tersangka yang sudah diberikan oleh KPK kepada Hasto itu sah. Tidak dibatalkan. Kalau Hasto menang, maka status tersangkanya batal. KPK harus putar otak lagi bagaimana jadikan Hasto tersangka kan gitu. Ya. Untung saja pra peradilannya Hasto kalah. Coba kalau dia menang, dia kan bisa keluar-keluar. Tuh, aku kan dikriminalisasi, dipolitisasi kasusku. Nah, hakim memutuskan tetap sebagai tersangka. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Nah, beritanya begini nih. Hakimnya hakim tunggal ya, nggak ada 3 seperti biasa ya. Jadi hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namanya Ju Yamto menyatakan tidak dapat menerima pra peradilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto selaku tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 dan perintangan penyidikan obstruction of justice. Itu kan yang dituduhkan oleh KPK. Nah, oleh karena itu keputusannya begini nih, mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon. Termohon dalam hal ini KPK ya, menyatakan permohonan oleh pemohon yaitu pihak Hasto
kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima jelas. Ya, ujar hakim membacakan amar putusan di ruang sidang Profesor Haji Umar Senwaji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 13 Februari petang. Sebagai catatan, putusan pra-peradilan tidak bisa dibanding. Ya sudah, itu mengikat langsung. Nah, artinya KPK bisa setiap saat langsung menahan Hasto karena sudah sah dia sebagai tersangka. Upayanya di pra-peradilan kandas. Ya, mau nggak mau dia harus ditahan, diamankan. Nah, tergantung KPK seberapa cepat. Saya bilang sih nggak usah pakai lama gitu KPK nih ya. Apalagi sudah dikuatkan oleh sidang pra-peradilan. Udahlah, kasih tuh rompi orange ya. Orang bilang baju Shopee gitu ya, Shopee kan orange gitu ya. Udahlah, kasih cepetan ya. Masukinlah ya. Kemudian biasanya penegak hukum punya waktu kalau nggak salah 20 hari ya untuk menyusun gugatan untuk diajukan ke pengadilan, diserahkan dulu ke jaksa dan seterusnya lah. Kalau jaksa menganggap kurang, itu bisa diperpanjang, asik kan, diperpanjang di Hotel Prodeo sampai dokumennya komplit, maju sidang. Nah, disitulah tempur lagi. Kalau ini kan pra-peradilan, nanti sidang sesungguhnya untuk menetapkan misalnya berapa tahun dia di penjara ya, dan seterusnya dan seterusnya. Mantap kan? Mantap. Nah, jadi kita doakan saja bahwa KPK dengan memenangkan sidang pra-peradilan alias mengalahkan Hasto di sidang pra-peradilan, nyalinya tuh tambah kuat. Nyalinya tambah kuat. Jadi nggak ada lagi di luar yang bilang, Hasto tuh dikriminalisasi, KPK sewenang-wenang, bla 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 bla. Paling yang ada nih ya, saya duga besok, wah itu hakim pra-peradilan tidak punya pertimbangan yang begini begitu. Itu pastilah besok lah kita dengar gitu ya. Atau hari inilah, mulai hari ini pasti itu dari pihak Hasto mulai ngomong soal itu. Ya sudah, terima ya, udah KPK jangan pakai lama, kasih baju orange-nya. Oke, demikian saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.